I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Cahya, NIM C0122-401 dari kelas Manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen SDM yang merupakan tugas akhir dari Ibu dosen Wahdaniyah SEMM. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Dengan materi pertama ada perencanaan dan pengembangan karir, materi kedua ada hubungan internal karyawan, dan materi ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja atau yang lebih dikenal dengan K3. Pertama saya akan membahas materi tentang perencanaan dan pengembangan karir. Nah, menurut Bambang Wahyudi, karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan seorang tenaga kerja sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Dan pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pengembangan karir merupakan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan potensi seseorang dalam konteks pekerjaan. Jadi teman-teman, ada beberapa tips agar dapat dengan mudah mengembangkan karir, yaitu yang pertama, selalu siap untuk belajar hal baru dan terima tantangan sebagai peluang pengembangan. Yang kedua, manfaatkan peluang pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah kita miliki. Yang ketiga, jangan hanya menunggu arahan, tetapi ajukan inisiatif dan ide yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, ada juga nih beberapa tujuan dari pengembangan karir, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang baik dari karyawan kepada nasabah. Dan yang keempat itu memperbaiki moral karyawan. Ada beberapa konsep dasar dari perencanaan karir, yaitu yang pertama, karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Nah, yang keempat itu perencanaan karir merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir kita dari jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Dan yang kelima itu pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Nah, adapun beberapa tujuan dan manfaat dari perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan karir karyawan yang dapat dipromosikan, artinya karyawan yang dapat dinaikkan jabatannya. Yang kedua, menyaring potensi karyawan. Dan yang terakhir itu mengurangi pergantian karyawan. Sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu hubungan internal karyawan, di mana hubungan internal karyawan ini merujuk pada interaksi dan dinamika antara anggota tim dan karyawan di dalam suatu organisasi tersebut. Ini mencakup bagaimana cara karyawan itu berkomunikasi, berkolaborasi, dan membentuk hubungan interpersonal satu sama lain di lingkungan kerja tersebut. Hubungan internal yang positif dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif pula. Baik, ada beberapa contoh hubungan internal karyawan, yaitu yang pertama, komunikasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi ini penting untuk menjaga koordinasi dan kerja bersama antara atasan dan bawahan. Yang kedua, komunikasi antar karyawan. Nah, komunikasi ini juga sangat penting untuk membangun kerjasama dan saling pengertian antara karyawan tersebut. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatan-kegiatan bersama itu seperti olahraga, rekreasi, atau perayaan hari besar dapat juga membantu karyawan untuk saling mengenal dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Nah, aktivitas yang meliputi dari hubungan internal karyawan yaitu seperti yang pertama, promosi, di mana promosi adalah penaikan jabatan. Yang kedua, demosi, yaitu penurunan jabatan. Yang ketiga, mutasi, pemindahan kerja. Yang keempat, pengunduran diri. Dan yang kelima itu PHK, putus hubungan kerja.
Nah, sekarang kita masuk di materi ketiga, yaitu materi kesehatan dan keselamatan kerja, di mana kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan tersebut terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Sedangkan keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan tersebut terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dengan menjalankan program K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik, itu dapat menghindari dari kerugian secara finansial dan fisik yang diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadi produktivitas perusahaan, serta menghindari dari tuntutan hukum. Bukan hanya itu, K3 juga bertujuan untuk menghemat biaya asuransi. Ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari dari cedera karyawan. Yang pertama itu dengan melakukan sosialisasi tentang pekerjaan yang dia lakukan dan bagaimana pencegahannya. Yang kedua, memasang alat produksi dan memastikan bahwa itu layak dan aman digunakan, serta dengan menyusun jadwal dan produser kerja yang layak. Dengan tuntutan kerja yang begitu banyak, itu dapat membuat karyawan merasa stres. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa karyawan seringkali merasakan stres? Nah, penyebabnya yang pertama itu bisa dari pekerjaan terlalu berat, dan yang kedua itu faktor-faktor pribadinya. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah stres, yaitu dengan yang pertama melakukan olahraga teratur, yang kedua berhenti ketika lelah dengan melakukan relaksasi, yang ketiga mencari waktu luang untuk sekedar jalan-jalan, dan yang terakhir itu menempatkan stres dalam perspektif yang berbeda. Audio Jungle.